ini satu lagi kejadian ya. Padahal udah berapa kali pernah gue share perbedaan antara koil injeksi dengan koil karbu. Kemarin ada kejadian unitnya Beat Deluxe dia mogok di jalan. Nah terus diganti kuil sama si mekaniknya. Alhasil motornya hidup kagak, malah jebol ecunya ya. Jadi perbedaannya nanti gue jelasin. Kuil injeksi bisa dipakai di motor karbu, tapi kuil motor karbu nggak bisa dipakai di motor injeksi karena tahanannya berbeda. Oke. Nah ini KOJ yang kemarin bilang bang motor saya mati, terus diganti kuil di bengkel, akhirnya jebol ya. Akhirnya tuh orang jajan hampir 2 jutaan. Jadi ini buat teman-teman ya, sekali lagi gue sering banget nge-share, sering edukasi ke teman-teman, kalau mau ganti koil itu pastiin sesuai dengan peruntukannya. FI ya FI, karbu ya karbu. Koil FI bisa dipasang di karbu, tapi koil karbu nggak bisa dipasang di FI. Kenapa? Karena tahanannya berbeda. Ini medus. Oke, jelasnya gini ya. Di sini gue nggak bahas cara ngukurnya karena kebetulan nih apa gue lagi error, nggak mau hidup, lagi rusak. Tadi mau gue bahas sekalian cara ukur primer dan sekundernya. Oke, jadi kita ambil garis besarnya aja. Untuk koil injeksi itu biasanya rata-rata dua kabel ya, primer sekunder. Terus yang karbu pada umumnya satu, tapi yang karbu juga di Honda tuh ada yang kabelnya dua ya. Kayak di Vario, di Beat, yang karbu itu udah dua. Nah terus di Mega Pro Monoshock itu juga ada dua kabelnya ya. Ada ground sama primernya. Jadi gini, kuil untuk yang Mega Pro motor injeksi itu nggak bisa dia bisa dipakai di motor karbu, tapi sebaliknya yang karbu nggak bisa dipakai di motor injeksi karena nanti tahanannya ini kan berbeda ya. Ini pengalaman dari gue beberapa motor Vario terus Mega Pro yang FI itu akhirnya jebol si ecunya. Nah jelasnya begini, kuil yang injeksi itu dikontrol sama ECU ya. Nah, terus dia baca data dari sensor, input listriknya berasal dari tegangan aki nih atau DC ya gak. Nah sedangkan yang karbu ini berasal dari output CDI ya. Nah kalau secara kerjanya gimana sih? ECU ini ngatur koil nih, harusnya kapan dia ngeluarin arus untuk mercikin api berdasarkan input dari sensor. Nah ini kerjanya si koil yang injeksi. Sedangkan koil karbu itu dia mengakumulatif atau menggandakan mengeluarkan pokoknya mengakumulatif output yang keluar dari CDI itu jadi berlipat-lipat gitu. Nah terus kalau ya umumnya tadi ini dua kabel ya, dua arus soket biasanya. Kalau yang karbu biasanya satu, tapi di yang di Vario, di Beat, di Honda itu udah ada yang pakai dua, di Mega Pro Monoshock juga dua. Nah untuk tahanan ohmnya itu di yang injeksi itu biasanya 2 ohm dia ya. Nah kalau yang karbu dia 1,5 ohm. Nah kenapa kok ecunya bisa jebol? Karena tahanan si koil ini ketika jebol dia berbalik ngajar ecu. Itu yang gue alamin. Nah gue sendiri pernah ngalamin nombok 1,8 3 kali beli ecu ya. Jadi kalau teman-teman nih ada yang ngalamin ecunya jebol, mendingan ganti sekaligus koil-koilnya ya. Tapi usahain koilnya itu khusus FI, mau racing mau standar FI ya. Begitu juga yang karbu bebas, lo mau pakein koil injeksi aman karena tahanannya dia lebih besar ya. Jadi ini buat pengalaman gitu ya, karena ini beberapa kali gitu. Kemarin ada juga kita kan sama-sama mekanik biasanya suka sharing-sharing ya. Nah kemarin ada beberapa orang yang telepon, bang ini kenapa ya gitu, dia mati terus
katanya udah habis diganti koil. Nah tiba-tiba ini nggak mau hidup motornya gitu. Nah ternyata ECU-nya jebol. Nah untuk ngetesnya juga gue bilang cari motor yang sama buat kanibal. ECU-nya dia pindahin sama koil-koilnya tapi gitu. Kalau enggak nanti jebol lagi ECU-nya gitu kalau koilnya nggak dipindahin karena bocor, tegangannya udah berbeda ya, model seperti itu. Jadi ini sekali lagi buat teman-teman yang mau ganti koil aftermarket, mau racing, mau apa, sesuaikan dengan unitnya. Injeksi ya injeksi, karbu ya karbu, oke, biar nggak jajan ECU-nya. Oke, mudah-mudahan jadi manfaat.